Maka nanti saya akan sebutkan nama-namanya dan kita sambil melihat waktu. Kalau memang jaringannya tidak mendukung, disampaikan saja lewat chat, biar nanti saya skip. Nah, sistemnya adalah saya akan menyebutkan nama kalian sesuai dengan absen yang tertera di si akad. Ya, saya udah dapat data-datanya di si akad, ada sekitar 45 orang. Lokal A. Jadi silahkan perkenalkan diri. Saya kan tadi sudah perkenalkan diri. Sekarang kalian. Itu bayangkan kita akan bertemu terus selama 4 tahun. Saya harus kenal kalian. Itu sangat membantu untuk penilaian. Gitu ya, dan juga untuk aktivitas belajar mengajar lainnya. Oke, siap ya? Nanti ketika ada yang bicara, kalian mute. Giliran kamu yang berbicara di unmute. Gitu. Oke? Kita mulai ya. Oke. Yang pertama ada Arianti Tiku Kanan. Silahkan. Arianti. Ya, perkenalkan nama saya Arianti Tiku Kanan, asal sekolah dari SMA Negeri 3 Tarakan. Oke. Asal saya dari Tarakan, cita-cita saya seorang akuntan. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya Astria Puspitasari. Perkenalkan, nama saya Astria Puspitasari, asal sekolah SMK Negeri 1 Tarakan, cita-cita jadi pengusaha. Oke, thank you. Selanjutnya Desi Duyastika. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Duyastika, saya juga dari SMA Negeri 3 Tarakan, asal kota Tarakan. Kalau berbicara mengenai cita-cita, saya dari kecil itu bercita-cita jadi dokter, karena sekarang masuk akuntansi yang cita-citanya jadi seorang akuntan. Sekian, terima kasih. Sama-sama. Tahu nggak, kita itu dokter keuangan. Kita bisa menyembuhkan orang yang tidak sehat, bisa saja pergi duluan meninggalkan kita, tapi orang yang juga tidak punya uang atau keuangan yang tidak sehat itu juga bisa pergi duluan meninggalkan kita. Ya. Jadi jangan khawatir, cita-citamu masih terwujudkan, Dek, masih ada prosesnya. Ya, saya juga dulu pengen jadi dokter, jadinya dokter di sini. Oke, lanjut. Terima kasih. Ada siapa lagi? Elika ya? Tadi terakhir. Oke, Elika silakan. Perkenalkan, nama saya Elika Tamo Sarambo, asal dari Toraja, sekolah SMA Katolik Rantepao. Cita-cita saya adalah pekerja akuntan pengusaha. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Jauh sekali ke pilih UBT. Merantau. Iya, ada keluarga di Tarakan? Banyak. Iya, ada, Bu. Oke, ya. Thank you, Elika. Oke, selanjutnya ada Fitri Wulandari. Bismillah, perkenalkan, nama saya Fitri Wulandari, alumni SMK Negeri 1 Tarakan. Cita-cita emang dari dulu yaitu pengen jadi polwan atau polisi wanita. Oke. Sekian. Terima kasih, Fitri. Oke. Selanjutnya ada Juwita Trilestari. Silakan. Perkenalkan, nama saya Juwita Trilestari, asal sekolah SMK Negeri 1 Tanjung Palas. Cita-cita saya jadi pengusaha. Oke, terima kasih Juwita. Selanjutnya, Mikhail. Gimana bacanya? Mikhail Agustinus. Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Mikhail Agustinus, asal sekolah SMA 3 Malinau, asal tempat tinggal Malinau, kita menjadi seorang wirausaha. Malinau di mananya?
Malinau di mana, Michael? Mungkin terjeda. Oke, nanti saja. Saya punya keluarga banyak di Malinau soalnya. Nurul Hidayah. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayah, asal dari Tarakan, dari alumni SMA Negeri 1 Tarakan. Cita-cita saya jadi dosen. Terima kasih. Jadi dosen. Siap. Thank you Nurul Hidayah. Selanjutnya ada Nurul Riza Hardiani. Perkenalkan, nama saya Nurul Riza Hardiani, asal sekolah SMA Negeri 1 Sembakung. Cita-cita saya sederhana, jadi pegawai bank. Oke, itu tidak sederhana. Tidak ada cita-cita yang sederhana. Semua pasti butuh usaha, ya. Oke, terima kasih Nurul Riza. Bagi saya sesuatu yang membutuhkan usaha itu tidak bisa dibilang sederhana. Luar biasa. Lanjut, ada Rizky Nur Afni Oktaviani. Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rizky Nur Afni Oktaviani, asal Kota Tarakan, asal sekolah SMA Negeri 3 Tarakan, cita-cita Polwan. Terima kasih. Ya. Ini kalau lulusan dari S1 bisa lanjut ke apa ya istilahnya? Ada sekolah lanjutan untuk yang mau tetap menjadi polisi. Lupa saya namanya apa. Bisa nanti kamu daftar sana. Setelah itu ada siapa ya? Tadi sampai di sekarang Serli. Setelah itu Serliana ya. Siap-siap Serli. Shirley dulu. Silahkan. Suaranya tidak ada. Shirley. Oh ya, jaringan nampaknya ya. Apa-apa. Shirley, mohon maaf nih. Kita skip dulu dirimu. Nanti kalau jaringannya udah baik atau di pertemuan kedua, orang-orang yang belum bisa berkenalan di sini bisa kita tunda dulu ya di hari selanjutnya. Apa ya, Shirley? Oke, selanjutnya Serliana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Perkenalkan, nama saya Serliana. Saya dari Tarakan, asal sekolah SMA Negeri 3 Tarakan. Cita-cita jadi seorang akuntan. Mantap. Oke, terima kasih Serliana. Selanjutnya Arya Nugraha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Nugraha, asal KTT Kabupaten Tanah Tidung, alumni SMA Negeri Terpadu Unggulan 1 Tanah Tidung. Cita-cita saya menjadi akuntan publik. Semoga aja tercapai. Amin. Amin. Terima kasih. Baik, Bu. Mardiah. Selamat siang, perkenalkan saya Mardia, alumni dari SMA Negeri 1 Tarakan, asal dari Tarakan, cita-cita menjadi pengusaha. Oke, terima kasih Mardia. Selanjutnya Salman. Perkenalkan, nama saya Salman, asal Salim Batu, asal sekolah SMA Negeri 1 Tanjung Palas. Cita-cita saya jadi astronot. Jadi apa? Jadi astronot, Bu. Kira-kira cita-citamu itu bisa kamu capai nggak? Insya Allah kalau bisa ngambil S2-nya, Bu. Saya nggak salah dengar kamu bilang mau jadi astronot ya? Iya, Bu. Oke, kalau untuk di Indonesia, itu keilmuan berkaitan sama, apa sih namanya itu? Pokoknya berkaitan tentang astronomi. Kalau kamu sudah ambil ke sini,
ke bidang keuangan atau akuntansi, saya rasa belum, itu bukan cara yang tepat untuk mencapai cita-cita deh, untuk jadi astronot. Bahkan S2 astronot apa di Indonesia tidak ada. Ya, entah kamu bercanda atau serius, ya saya tidak mendeskripsikan dirimu, tetapi ini tujuan saya pengen tahu cita-cita kalian itu supaya tahu pandangan kalian ke bahwa kalian berada di akuntansi adalah pilihan kalian sendiri, dan itu kalian sudah punya gagasan untuk kedepannya setelah dari akuntansi akan seperti apa gitu. Oke, siapa tadi namanya? Salman. Salman ya tadi. Mana Salman? Ya, Bu, Salman, Bu. Oke, Dek. Nanti dibicarakan sama dosen PA-nya ya. Saya menganggap ini serius Ya, Bu. loh. Ya. Ya, saya serius ya, Bu. Oke, jangan sampai. Kalau untuk bekerja di NASA, saya pikir bisa, tetapi untuk sampai ke astronot, saya yakin mereka punya kualifikasi bahwa dia harus satu linear. Artinya linear secara akademisi ya. Oke. Saya speechless. Nah, Bapak Salman, thank you udah berbagi. Selanjutnya ada Andika Puji Lestari. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Andika Puji Lestari. Saya berasal dari Sekatak, asal sekolah SMA Negeri 1 Sekatak. Cita-cita menjadi akuntan publik. Ya, terima kasih. Oke, selanjutnya Desi Rosalinda Lasung. Desi. Oh, Desi nggak ada. Husnul Fatimah. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Husnul Fatimah, asal dari Tarakan, asal sekolah alumni SMA Negeri 2 Tarakan. Saya jadi guru. Oke, terima kasih Husnul. Baik, Bu. Selanjutnya, Michael Christian. Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Michael Christian, asal sekolah SMA Negeri 1, asal Malinau, cita-cita jadi pengusaha. Oke, Malinau di mananya, Michael? Pelita, Bu. Oh, anak Pelita. Pelita Kanaan. Ya, lanjut. Ada Al-Isra Dana. Al-Isra Dana. Silakan, Dek. Ya, silakan, Al-Isra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisra Dana, asal Tanjung Selor, asal sekolah SMA Negeri 1 Tanjung Palas Timur. Cita-cita saya jadi pengusaha sukses. Oke, terima kasih Alisra Dana. Panggilannya siapa ini? Dana ya? Bisa dipanggil Al juga. Oh, Al juga. Ya, oke. Lanjut. Dea Ananda. Dea Ananda, silakan. Dea mana nih? Dea, suaranya nggak ada, Dek. Ya. Coba lagi. Oh, suaranya tidak diaktifkan ya. Sebentar. Suaranya nggak ada, Dea. Itu kamu terpilih unmute di pojok kiri bawah.
Bisa? Saya coba bantu dari sini, tapi tidak mau. Oke, nggak bisa. Nggak apa-apa, nanti di pertemuan kedua ya, Dea. Nampaknya Dea dari Malinau ya ini. Oke, kita next. Saiful Amin. Silahkan, Saiful Amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya berasal dari Kota Tarakan, asal sekolah dari SMA Negeri 2 Tarakan. Cita-cita saya yaitu menjadi seorang akuntan publik. Sekian dari saya. Ya, terima kasih. Oke, selanjutnya ada Amelia Indri Permatasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Amelia Indri Permatasari, asal sekolah dari SMA Negeri 2 Tarakan. Cita-cita saya ingin menjadi akuntansi publik. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Devi Dela Sari. Baik, selamat siang. Siang. Perkenalkan, nama saya Devi Dela Sari. Asal sekolah saya dari SMA Negeri 1 Tanjung Palas. Cita-citanya adalah menjadi seorang guru. Terima kasih. Iya, terima kasih kembali. Ada Mika Indriani. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya berasal dari Tarakan, sekolahnya SMA Negeri 1 Tarakan. Cita-cita saya sebagai seorang akuntan. Oke. Terima kasih. Iya, sama-sama Mika. Lanjut. Alessandro Jerinesta. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Alessandro Jerinesta, asal sekolah SMA Negeri 3 Tarakan. Mengenai cita-cita, tentu tiap orang berbeda, tiap cita-citanya, bahasa kecil sampai hingga besar. Cita-cita kecil saya adalah seorang juru masak, chef, karena saya suka kulineran, tetapi ketika SMA, saya menyukai pelajaran ekonomi. Cita-cita saya sekarang adalah seorang pebisnis. Terima kasih. Oke, terima kasih Alessandro. Next. Christine Natalia. Baik Bu, selamat siang. Shalom. Shalom. Perkenalkan, nama saya Christine Natalia, asal dari KTT. Saya alumni dari SMA Negeri Terpadu Unggulan 1 Tanah Tidung, Bu. Cita-cita saya ingin menjadi pengusaha. Terima kasih, Bu. Oke, ya, terima kasih kembali. Selanjutnya, Zakirah Utami Sabdania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakirah Utami Sabdania, alumni SMA Negeri 1 Tarakan. Cita-cita saya menjadi seorang akuntan. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Adinda Yoni Putri Artika. Adinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nampaknya delay. Perkenalkan, nama saya Adinda Yoni Putri Artika, asal Masalor, asal sekolah SMA Negeri 1 Unit. Cita-cita saya ingin menjadi akuntan publik. Oke, saya nangkap cita-citanya juga pengen jadi akuntan publik. Next. Cynthia Dewi Armana Putri Puspita Ningsih. Panjang sekali namanya. Cynthia, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Cynthia Dewi Armana Putri Puspita Ningsih, biasa dipanggil Cynthia, alumni SMK Negeri 1 Tarakan. Cita-citanya jadi akuntan. Oke, thank you Cynthia. Next, Cici Anggraini. Oke, selamat siang, Bu. Siang. Baik, perkenalkan nama saya Cici Anggraini.
Cita-cita saya menjadi seorang pengusaha sukses. Oke, semoga terwujudkan cita-citanya. Thank you, Cici. Next, Ya, Bu. Dina Arnanda. Dina. Perkenalkan, nama saya Dina Arnanda dari SMK Negeri 1 Tarakan, cita-cita menjadi menteri. Menteri apa nih, Dinda? Menteri Keuangan, Bu. Ya, generasinya Ibu ini ya, Bu Sri Mulyani ya. Bisa. Semangat. Itu punya daya juang yang tinggi itu beliau. Saya juga mengidolakan Sri Mulyani. Ya, selanjutnya ada Jumraini Safitri. Jumrani Safitri. Perkenalkan, nama saya Jumrani Safitri dari SMK Negeri 1 Tarakan. Oke. Cita-cita saya ingin menjadi pengusaha. Oke. Jumrani. Selanjutnya ada Nindi Vidi Amelia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindi Vidi Amelia, asal dari Tarakan, sekolah dari SMK Negeri 1 Tarakan. Cita-cita saya menjadi pengusaha dan akuntan. Terima kasih. Iya, sama-sama. Selanjutnya, Nur Hayati. Nur Hayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nur Hayati, asal saya dari KTT, alumni SMA Negeri Terpadu Bulan 1 Tanah Tidung. Cita-cita saya menjadi seorang akuntan. Oke, terima kasih Nur Hayati. Selanjutnya, Rio Anggriawan Lisa Saputra. Rio, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Anggriawan Lisa Saputra, asal dari Kota Tarakan, alumni SMK Negeri 1 Tarakan. Cita-cita saya ingin menjadi seorang pengusaha. Oke, terima kasih Rio. Selanjutnya Rismawati. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Videonya diaktifkan. Nama saya Rismawati. Saya alumni dari Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismawati, asal Wati, alumni SMA Negeri 1. Cita saya menjadi orang dan pengusaha. Ya. Oke, terima kasih Rismawati. Selanjutnya Vidi Pramesti. Selamat siang, nama saya Vidi Pramesti. Saya dari Tarakan, alumni SMA N1 Tarakan. Cita-cita saya menjadi pengusaha. Oke, banyak yang mau jadi pengusaha. Gus. Setelah Vidi ada Andri Suwanto. Andri. Ya, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Andri Suwanto, asal dari Malinau. Lulusan SMA Negeri 4 Malinau. Cita-cita saya adalah sebagai pekerja kantoran pajak. Oke. Videonya nggak aktif ya, Andri? Aktif, Bu. Oh ya, ini baru muncul di saya. Mau jadi pegawai perpajakan ya? Oke, sepertinya kendala di delay jaringan. Terima kasih, Vidi ya tadi. Andri Suwanto. Selanjutnya Gabriel Titus. Gabriel. Silakan. Gabriel. Shalom. Nama saya Gabriel Titus, asal Tarakan, asal sekolah PKBM Bina Anak Bangsa.
cita-cita saya menjadi akuntan. Oke, asalnya dari mana, Gabriel? Tarakan. Tarakan ya. Oke, ya terima kasih, Gabriel. Selanjutnya Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri, asal dari Antal, alumni SMK Negeri 1 Tanjung Palas. Cita-cita saya ingin menjadi pengusaha. Oke, terima kasih Putri. Selanjutnya Sanjaya Setia Jodi. Sanjaya. Sanjaya ada nggak? Oh, Sanjaya tidak ada. Selanjutnya terakhir Heri Arianto. Halo Bu. Selamat pagi. Halo, pagi. Siang sudah ini. Siang Bu. Perkenalkan, nama saya Heri Arianto, lulusan dari SMA Negeri 1 Sumbakung. Cita-cita saya menjadi seorang angkutan yang sukses. Akuntan apa? Mau jadi apa tadi cita-citanya? Bu, angkutan yang sukses. Oh, oke. Ya, terima kasih. Silahkan di-mute ya suaranya. Oke, thank you. Ya, demikian perkenalan dari antar mahasiswa juga ke dosen. Nah, saya tadi belum perkenalkan asal saya ya. Saya lahir di Longbia, di Tanjung Selor. Lahir dengan keadaan prematur sekali. Prematur banget. Jadi belum cukup usia sudah lahir. Dan lahir dalam keterbatasan ya. Waktu itu tidak ada listrik. Mungkin kalian tidak merasakan zaman-zaman susah seperti itu. Nah, kalau dulu saya sangat merasakan itu ya. Nah, saya pindah ke Tarakan ketika saya mulai sekolah. Nah, kemudian lanjut kuliah. Karena di Tarakan dulu tidak ada akuntansi, makanya saya terpaksa keluar. Nah, kalau dulu ada akuntansi, saya di akuntansi aja, karena dulu saya SMA IPS. Dan sama seperti kalian, dulu cita-cita saya, rata-rata kan di sini ada yang pengen jadi pengusaha. Dulu saya belum tahu apa itu akuntan. Gitu. Dan ternyata kita tidak tahu bahwa hidup bisa menjadikan kita apa saja. Kita pada saat kuliah saya tidak pernah berpikir akan menjadi dosen. Ternyata peluang kerja yang ada di Tarakan pada saat saya lulus saat itu adalah dosen. Jadi saya membawa diri saya untuk menjadi dosen di UBT. Dan tak lama setelah itu ada pemilihan PNS, formasi PNS untuk dosen. Ikut lagi saya. Nah, jadilah saya dosen tetap PNS di UBT. Ya, begitulah. Pada saat kita punya cita-cita, kita tidak tahu Tuhan akan bawa kita kemana setelah itu. Yang bisa kita lakukan adalah melakukan yang terbaik. Gitu. Kalau tadi Salman pengen jadi astronot, silakan usahakan deh. Kalau memang ada cara untuk jadi astronot, silakan. Saya tidak membatasi bahwa kamu tidak bisa jadi astronot. Siapa tahu di masa ke depan ada astronot khusus untuk keuangan. Ya kan? Mungkin di NASA-nya ya, bagian administrasi seperti itu. Kita nggak tahu. Kita nggak akan pernah tahu masa depan kita seperti apa. Dan rekaman ini akan saya simpan, kiranya menjadi kenangan untuk kalian gitu. Dulu cita-cita saya apa waktu pertama kali kuliah, dan setelah kuliah apakah bisa. Nah, ini adalah evaluasi. Orang akuntan itu sampai di situ. Dia mulai dari perencanaan hingga ke pelaporan. Itu tugasnya akuntan. Pelaporan itu evaluasi, bagian dari evaluasi. Jadi sebenarnya hidup kita ini sangat melekat sekali dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para akuntan. Banyak sekali di antara kalian yang pengen menjadi akuntan publik. Akuntan publik itu dia bekerja untuk pemerintah. Ya. Bisa di KPK, BPK, BPKP. Terlebih di Tarakan sudah ada BPKP, ya kan? Dan sudah ada BPK, wilayah Kalimantan Utara. Itu sudah ada. Kalian sudah hidup di zaman itu. Kalau zaman kami dulu tidak ada. Jadi cita-cita untuk menjadi akuntan dulu kita
tidak pernah tahu. Nah, oke. Ketika kalian bercita-cita menjadi akuntan, setelah S1, kalian akan mengikuti tes profesi. Ada profesi akuntan publik. Ikutlah tesnya. Nah, setelah itu kalian bisa buka kantor akuntan publik. Buka jasa di Tarakan. Tidak ada sampai hari ini kantor akuntan publik di Kalimantan Utara. Jadi mentok-mentok kantor akuntan publik yang dipilih oleh pihak bank, misalnya gitu ya, itu dari Balikpapan. Itu sudah yang paling terdekat. Jadi sebenarnya peluang kita itu banyak sekali. Gitu. Ya mungkin nanti suatu saat kita menjadi mitra, ya adik-adik mahasiswa. Sekarang memang transaksi kita antara dosen dengan mahasiswa, suatu saat nanti kita bisa jadi rekan kerja. Kita nggak tahu ke depannya kayak mana, ya kan? Oke, terima kasih. Itu sekian perkenalan dari saya dan Anda sekalian. Saya bersyukur bisa bertemu dengan anak-anak yang terpilih. Ya, tidak mudah untuk masuk akuntansi yang banyak peminatnya. Saya mendengar sendiri dari rektor yang menyampaikan banyak sekali yang berminat mau ambil akuntansi. Karena tidak ada kalian temukan S1 akuntansi di wilayah Kalimantan Utara. Paling dekat dulu adalah Samarinda, Unmul. Ya. Terima kasih sudah memilih UBT dan selamat berproses di UBT, khususnya di akuntansi. Oke? Baik, ada yang izin matikan kamera karena baterai lowbat, silahkan. Asal infokan saja di room chat ini ya. Andri Suwanto ini gimana? Matikan video terus ya? Andri? Ya, Bu. Kenapa Anda aktifkan video? Ada yang saya buat, Bu. Buat apa kamu di situ? Kita kuliah dulu sebentar. Sampai jam 1.45. Ya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Oke, sebentar saja. Habis itu baru kalian lanjutkan kegiatan yang lain ya. Oke, saya akan share screen. Tunggu. Harus dibuka dulu. Yang akan saya sampaikan itu hanya yang ada di dalam classroom. Karena memang kalian bilang akan ada kuliah umum, jadi menyesuaikan saja saya. Oke, ya. Oke, saya rasa sudah tertampilkan di layar kalian masing-masing. Ini adalah sumber daya laut tropis. Kalau kalian mendengar kata sumber daya laut tropis, apa yang ada di pikiran kalian pada saat itu juga? Boleh di room chat atau dibicarakan langsung, silahkan aktifkan audionya. Siapa yang mau bicara? Apa yang kalian pikirkan ketika mendapatkan mata kuliah sumber daya laut tropis? Itu akan membahas tentang apa aja? Ayo, ada yang mau berbicara? Nggak apa-apa. Terumbu karang, Bu. Terumbu karang. Oke, Salman. Selanjutnya. Ekosistem yang ada di laut situ, Bu. Oke. Laut itu ekosistem ya. Ya, siapa tadi yang bicara? Rio. Oke, Rio. Bu. Iya, Rio. Oke, selanjutnya apa lagi? Ikan khas tropis, Bu. Ikan khas apa? Ikan khas yang ada di laut tropis. Oh ya, ikan hias ya, Fidia yang ada di laut tropis. Benar. Jadi pada saat kita berbicara sumber daya laut tropis, kita berbicara soal habitatnya dulu, habis itu ekosistemnya, ya kan? Populasinya, baru individunya. Jadi ada yang menyebutkan lautnya. Lalu langsung menjurus ke individunya, menyebutkan ikan hias. Ya, ikan hias di laut tropis. Dan kenapa kita mempelajari ini untuk
MKWU tadi sudah saya sampaikan bahwa ini menyesuaikan dengan karakter wilayah kita, bahwa Kalimantan Utara khususnya di wilayah Tarakan itu kan pulau dan juga yang dikelilingi laut itu sebatik. Itu juga pulau ya, sebatik itu. Untuk daerah-daerah pulau itu langsung terhubung dengan laut, bukan dengan sungai ya. Jadi dan UBT ini berada di Pulau Tarakan, makanya kita mempelajari itu supaya kelak ilmu yang kita pelajari khususnya di akuntansi kita bisa berperan untuk meningkatkan sumber daya laut tropis yang ada. Memang ada beberapa sumber daya laut yang tidak dapat kita pulihkan, gitu ya. Tidak dapat kita perbaharui, ya kan? Tapi kita bisa menambahkan pada pengolahan bisnis, misalnya gitu ya, pengolahan sumber daya laut menjadi, misalnya pada saat ini kan di Tarakan dikenal dengan kota 1000 bandeng tanpa duri tuh, ya kan? Nah, seperti itu. Padahal dulu bandeng tidak dijadikan sebagai salah satu oleh-oleh Tarakan gitu ya. Dari dulu selalu ikan asin, ya, ikan kering kalau di Tarakan itu selalu jadikan oleh-oleh. Kalian pasti juga sering menemukan itu, dan itulah yang dilakukan oleh para pelaku UMKM atau para penggerak ekonomi kerakyatan yang digagas juga bersama dengan para akademisi tentunya. Para akademisi itu kan tidak terbatas pada mahasiswa dan juga dosen saja, tapi orang-orang pemerintahan itu juga orang-orang akademisi. Gitu. Nah, makanya lah kita ini mempelajari MKWU sumber daya laut tropis. Nah, kalau bicara soal luas wilayah, coba kalian lihat luas wilayah di sini yang paling sangat menonjol adalah Kota Tarakan. Itu hanya 250 atau 51 km persegi luasnya. Jika dibandingkan dengan kabupaten lainnya itu sangat luas sekali. Apalagi coba bandingkan dengan Malinau. Begitu. Nah, kita di wilayah Kaltara ini berbatasan langsung dengan Malaysia, Brunei, terus di atas lagi itu ada Filipina, ya. Dan yang paling strategis dengan wilayah perbatasan itu ada di Sebatik, Malinau, ya kan? Kalau kita Tarakan masih jauh dari zonanya, tapi kita itu kalau Kota Tarakan itu menjadi pusat administrasi jasa dan administrasi di wilayah Kaltara. Nah, dengan ukuran wilayah 250 ini, saya tidak tampilkan datanya, tapi saya sudah cek ya, bahwa jumlah penduduk yang paling sedikit itu memang di Tarakan. Itu sangat masuk akal, karena emang luas wilayah Tarakan itu kecil gitu. Nah, dengan sumber daya manusianya yang sedikit ini dan berada di wilayah yang sangat berpotensi baik dan berpotensi buruk, ya. Karena ini ini kalau kita di daerah perbatasan ini, daerah Kaltara, itu masuk dalam segitiga jalur perdagangan internasional, baik itu legal maupun ilegal. Narkoba gampang sekali masuk pada daerah ini. Nah, tapi kan kita fokus pada sumber daya laut tropis ya. Nah, kita kan melihat bahwa ada tantangan-tantangan di sekitar kita, seperti masuknya kegiatan bisnis yang tidak legal, yang tidak mengikuti aturan dari Republik Indonesia, NKRI, dan juga tujuannya untuk merusak moral, merusak kejiwaan, merusak kesehatan orang-orang yang ada di NKRI. Nah, itu kita bisa tingkatkan dengan peluang-peluang yang lain, dengan melihat tantangan-tantangan itu, seperti dengan meningkatkan apa yang sudah kita miliki di setiap daerah. Kalau Bulungan punya apa, Nunukan punya apa, Malinau, Tanah Tidung, Tarakan.
Kaltara ini sumbangsi terbesarnya untuk kegiatan ekspor itu di kegiatan pertambangan dan juga pertanian. Ya. Nah, kalau perikanan juga masuk di urutan keberapa tadi? Perikanan itu kalau tidak 3, dia keempat untuk penyumbang ekspor, kegiatan ekspor keluar. Sehingga inilah yang disebut sebagai peluang bagi kita sebagai orang-orang yang diberikan kemampuan untuk berpikir, ya kan, diberi kemampuan untuk kuliah dan mempraktikkan apa yang sudah kita dapatkan selama kuliah. Begitu. Nah, jadi ya dengan melihat saat ini kalian sebagai orang-orang yang berkuliah di Kota Tarakan, tanamkanlah rasa cinta itu juga kepada Tarakan. Misalnya kan tadi ada yang dari Malinau, dari Bulungan, ada juga Tanah Tidung gitu ya. Nah, ini kita ada di wilayah laut tropis gitu. Jadi ketika melihat sesuatu, misalkan itu kalian nampakkan ada fenomena di dalamnya, bisa kalian jadikan itu riset. Saat ini orang tidak bisa percaya serta-merta dengan isu-isu saja tanpa melakukan riset. Itulah tujuannya akademisi itu ada. Itu. Siapa tahu nanti dengan sumber daya laut tropis yang ada, misalnya selama ini kapah hanya direbus saja, digoreng saja, kemudian bisa dikembangkan oleh anak-anak akuntansi sebagai apa, begitu. Ya, itu kan bisa juga. Terus juga tidak menutup kemungkinan kalian dari semester 1 bisa sudah melakukan penelitian kepada dosen-dosen gitu ya. Nanti di akhir-akhir semester biasanya ada namanya PKM, kegiatan proposal yang diajukan oleh mahasiswa, baik itu di bidang riset maupun dia membuat produk olahan baru. Nah, itu bisa kalian pikirkan dengan sumber daya laut tropis yang ada di wilayah Tarakan, Nunukan, Bulungan, Malinau, Tanah Tidung, itu kira-kira apa yang bisa kita perkenalkan dan kita tingkatkan di Indonesia, gitu ya. Ini mana nextnya? Oke, kalau berbicara soal perikanan, itu ada perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Ini di wilayah Kaltara. Ya, kalau di Kaltara perikanan tangkap itu maksudnya penangkapan ikan atau kalian kenalnya nelayan, kegiatan dilakukan oleh para nelayan, ya, yang lempar jaring, gitu, melakukan penangkapan. Nah, untuk wilayah Kaltara itu sedang diajukan untuk boleh mengambil ikan di bawah 4 mil, lebih jauh lagi ke bawah, gitu ya. Karena di lebih dari zona 4 mil itu berbagai macam jenis ikan sangat banyak gitu ya. Maksudnya kita mungkin ada jenis-jenis ikan lainnya yang selama ini tidak kita konsumsi atau kita belum kenal, itu boleh lagi diajukan izinnya untuk menangkap sampai sedalam itu. Jadi tidak sembarangan menangkap, tidak boleh. Untuk saat ini karena belum ada izinnya tidak boleh lebih dari 4 mil. Kalaupun ada 4 mil, ya itu saya juga tidak tahu bagaimana sistemnya di laut, bagaimana sistem keamanannya, apakah dia ditangkap, ditenggelamkankah lagi kapal nelayan itu. Kita nggak tahu ya, sampai di situ saya tidak tahu. Nah, tapi ini adalah kegiatan yang ada di Kaltara. Kalian akan sering lihat perikanan untuk tangkap ikan. Juga ada perikanan budidaya. Ya kan? Mungkin beberapa di antara kalian ada orang tuanya yang punya tambak, nah itulah namanya perikanan budidaya. Itulah orang-orang yang memaksimalkan potensi atau sumber daya laut tropis yang ada di wilayah Kaltara. Nah, ini kalau untuk daerah Kaltara, kaitannya dengan sumber daya laut tropis, disebutkan bahwa komoditas utama yang menjadi primadona di Kaltara ini tuh yang menjadi primadona khusus untuk oleh-oleh ya, itu kerupuk ikan pepija ya. Jadi ikan-ikan kering seperti itu. Dan juga ada kapah,
ada kerang. Nih saya berusaha nyari tadi, cuma tidak dapat ya. Ada udang. Ini yang diekspor sampai keluar. Bahkan pada masa pandemi pun kegiatan ekspor tetap dilakukan. Memang dia ada sedikit sedikit shock sehingga ada penurunan sedikit pada bulan-bulan 4 di triwulan keberapa itu? Kalau 4 triwulan kedua. Ya, tapi kemudian sudah kembali lagi kita ekspor, yaitu di kerang, ikan, dan juga kegiatan ekspor ini, rumput laut. Nah, itu adalah komoditas-komoditas yang ada di wilayah Kaltara. Nah, ketika kalian diperhadapkan dengan seperti ini sebagai akademisi, ya harapannya kita bisa melakukan riset atau pengembangan terhadap sumber daya yang ada itu. Bukan untuk kita eksploitasi tujuannya, tidak, tetapi untuk memajukan potensi ekonomi, peluang-peluang yang bisa kita tingkatkan demi kesejahteraan masyarakat. Itu tujuannya, bukan untuk kepentingan pribadi. Kalau kalian tahu bahwa Tarakan ini juga sedang dicanangkan menjadi kota 1000 kafe, ya, itu yang saya dengar. Karena memang UMKM-nya di Tarakan terus-menerus bertambah secara pendaftaran itu loh, di perizinan. Kalau di Tarakan. Tapi kalau kalian perhatikan lagi, coba kalau orang-orang akademisi itu kan melihat dia fenomena dulu dia tangkap. Fenomenanya ketika, coba kalian perhatikan anak-anak yang suka nongkrong, saya sebut ini ya, saya sebut tempat misalnya, awal mula sebelum ada kafe-kafe besar yang luas di Tarakan, Malabar itu selalu jadi tempat tongkrongan. Selalu kita bisa waiting list di situ. Kita bisa menunggu, kita bisa ngantri. Habis itu terbukalah di mana-mana. Kedai kopi mulai muncul. Awalnya kedai kopi hanya kecil-kecil. Ini kita bicara soal UMKM ya. Kenapa Tarakan itu akan dicanangkan menjadi 1000 kota dengan 1000 kafe. Setelah kota dengan oleh-oleh bandeng tanpa duri. Setelah itu coba Kaskara sebelum Kaskara, kedai-kedai kopi yang ukurannya kecil-kecil seperti Taka, kedai kopi Eksa. Yang saya tahu awalnya itu kedai kopi Taka itu ya, kecil begitu, ramai banget di situ. Mulai kenal sudah kopi, orang-orang Tarakan. Banyak kedai-kedai kopi selanjutnya dibuka Atmosfer, buka Pesona, masuk franchising. Terus Pondok Lesehan, yang kemudian direnov dengan sistem terbuka, dengan konsep Malabar. Itu karena mereka satu keluarga ya, makanya konsepnya sama. Lihat bagaimana perpindahan tongkrongan ini loh. Kemarin ramai di kedai kopi Taka, ada yang baru pindah. Tongkrongan-tongkrongan, anak tongkrongan ini pindah. Ke Kaskara misalnya. Cip-cipi buka, depan STP buka. Itu kalau kalian masuk ke sana, setiap malam kalau kalian tidak menggunakan masker, saya tidak tahu apa yang akan terjadi kalau ada tiba-tiba swab massal. Ya. Kalian masuk ke Cip-cipi, depan STB, itu tongkrongan ramai banget. Itu nggak tahu ada berapa stand di sana. Memang dibatasi mereka dalam dalam waktu operasional dibatasi. Lihat bagaimana respon orang-orang Tarakan. Jadi kalau kalian orang-orang yang mau menjadi pengusaha, Tarakan ini cocok sekali kalau kalian lagi memiliki modal, ya berani jalan 1 tahun, dia jangka pendek. Karena sistemnya kayak gitu. Kalau ada yang baru, pindah nih tongkrongan. Anak-anak tongkrongan pindah. Coba kalian bandingkan sendiri. Itu juga saya mau bikin penelitian studi kelayakan di Cip-cipi. Dia 1 bulan itu bisa dapat berapa omset. Nah, kayak gitu tuh. Asik kan? Kita sambil nongkrong, sambil melakukan riset. Dan itu nggak harus tunggu kalian sudah semester 7, nggak. Kalau kalian berminat bergabung, tawarkan diri ke dosen-dosen PA. Ibu, Bapak, saya mau ikut bergabung. Bikin riset. Nah, kalau ada yang tertarik dengan keuangan, ya, kalau kalian keuangan kan akan meriset itu UMKM, ya, riset-riset yang berkaitan tentang
Ekonomi kerakyatan itu ada di keuangan. Kalau publik jelas, dia meriset kebijakan-kebijakan pemerintah, kesesuaiannya dengan laporan keuangan, seperti itu. Terus kalau audit, ya melakukan auditing. Auditing juga berbicara soal ketaatan, kesesuaian, gitu. Nah, untuk SDLT ini, karena ini adalah mata kuliah wajib universitas, saya tidak bisa terlalu banyak berperan karena ini adalah tim teaching, ya. Jadi saya hanya sebatas di PTS saja. Nah, saya tidak menyuruh kalian untuk melakukan riset, ya, karena belum sampai di situ materinya, belum sampai habis. Jadi kalau melakukan riset juga saya rasa kurang. Saya hanya sampai di isu, ya, penyampaian isu-isu apa yang ada di sumber daya laut tropis. Mungkin dari sekarang coba kalian siapkan isu-isu apa yang sedang terjadi berkaitan dengan sumber daya laut tropis di Kalimantan Utara. Ya, kalau mau kalian kaitkan dengan ekonomi, itu jauh lebih baik. Ya, jangan hanya fokus pada sumber daya laut tropis, mungkin tentang teknologi pengolahannya kah, atau pemasarannya kah, itu termasuk tuh dalam SDLT. Ya, itu nanti akan jadi tugas penugasan. Ya, mohon maaf, saya tidak tahu kenapa tadi tiba-tiba lost. Oke, jadi nanti saya akan berikan tugas, tapi belum dikerjakan di pertemuan berikutnya, belum. Nanti kalau tidak salah di RPS itu dia ada di pertemuan ke-5 dan 6. Ya. Ke-5 dan 6, pertemuan ke-5 dan 6 kalian sudah harus menemukan isu-isu apa yang terjadi di Kalimantan Utara, khususnya berkaitan tentang sumber daya laut tropis. Jangan cari isu di luar Kaltara. Ya. Kalian cari di Tarakan kah, Nunukan, Bulungan, gitu. Malinau, cari isu-isu yang sedang terjadi. Isu-isu itu bisa permasalahan, bisa juga bukan permasalahan. Artinya bukan cari yang buruk-buruk aja. Misalnya kalian menemukan hal-hal baru yang sangat baik untuk dibicarakan, itu bisa menjadi isu. Jadi bukan mencari kesalahan atau kekurangan atau hal-hal buruk saja ya kalau isu itu. Tidak. Hal-hal baik pun bisa dijadikan isu. Nanti kalian siapkan di pertemuan 5 dan 6 itu sudah ready. Ya, dalam bentuk individu tugasnya, tugas individu. Nah, inilah yang akan saya nilai nanti. Jadi, kita tidak hanya bicara soal teori bagaimana manusia itu mengelola sumber daya laut, bagaimana perkembangan penciptaan bumi dan segala isinya itu akan kita bahas di pertemuan luar. Tapi saya tidak hanya fokus di situ saja, tapi lebih ke bagaimana mahasiswa atau kalian ini bisa menangkap bahwa ada isu yang sedang terjadi di sekitar kita dan harus peka di sekitar kalian, gitu. Karena kalian tinggal di wilayah laut tropis, seharusnya menemukan beberapa isu itu. Tadi sudah saya sampaikan salah satu isunya, ya, bahwa UMKM di Tarakan itu sedang ramai-ramainya. Jadi ini bisa untuk dijadikan wadah untuk meningkatkan produksi sumber daya laut tropis, gitu ya. Tidak hanya sekedar kopi-kopian saja, gitu. Perikanan pun juga bisa. Saya juga sudah sebutkan bahwa ada isu bahwa akan diizinkan untuk menangkap ikan di lebih dari 4 mil laut, kedalaman laut, gitu. Nah, itu adalah salah satu beberapa isu, 2 isu. Kalian cari lagi isu-isu lainnya. Kalaupun nanti ada isu yang sama, ya tidak apa-apa. Tidak apa-apa sama, asalkan nanti bisa kalian pertanggungjawabkan melalui penulisan kalian, gitu ya. Karena kan isu itu, bayangkan saja di sini ada 45 orang, masa saya harus bilang cari 45 isu yang berbeda? Nah, itu nanti bisa dibuat-buat isunya. Nanti dicari bukti-buktinya, seperti itu. Jadi dari sekarang saya ajarkan kalian untuk menangkap sesuatu sedang terjadi dan kita harus buat apa, gitu. Ya, jangan sekedar kita belajar teori-teori aja. Gitu. Itulah keberadaan kita. Ya.
Mungkin itu saja karena kita terbatas waktu nih, kalian harus kuliah online lagi, kuliah umum ya, jam 2 biar bisa istirahat dan bisa sholat. Terima kasih. Mungkin kalau ada pertanyaan saya tidak bisa menerima. Kalau ada pertanyaan boleh lewat grup lah ya. Kalau berkaitan soal mata kuliah ini silakan disampaikan di grup karena saya mau membiarkan kalian istirahat dulu karena dari kuliah-kuliah. Silakan lanjut kuliah online. Kalau ada pertanyaan, tanya saja di grup. Kurangi bertanya lewat personal. Itulah tujuan saya membuat WA group. Jadi supaya informasinya utuh. Gitu. Saya itu tidak apa-apa kalian mau bertanya dengan jenis kalimat sesederhana apapun, saya terima. Selama saya masih bangun tidur, saya respon. Tapi kalau saya sudah tidur, saya udah nggak respon itu. Ya, jadi nggak ada batasan mau hari apa saja silahkan bertanya. Mau jam berapa saja silakan, tapi kalau saya sudah tidak balas, saya lagi tidur. Itu saja dari saya. Terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Ya, adik-adik sekalian silahkan lanjutkan untuk kuliah umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.